Baik, untuk hari ini mata kuliah hukum kesehatan materi informate consent. Jadi sebelumnya sudah kita bahas ya tentang perjanjian terapeutik. Barangkali masih ada yang ingat apa itu perjanjian terapeutik? Ada yang bisa bantu jelaskan perjanjian terapeutik itu apa di pertemuan sebelumnya? Halo? Elsa Ersanda. Bisa bantu jelaskan apa itu perjanjian terapeutik? Ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Dengan tenaga kesehatan. Ya? Perjanjian antara dokter dengan pasien. Ya. Jadi kita sudah Dan kewajiban. Ya. Dengan tenaga kesehatan dan pasien. Ya. Oke, di-mute dulu. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang perjanjian terapeutik, di mana perjanjian antara dokter dan juga pasien yang kemudian menimbulkan perikatan. Jadi hubungan dokter dan juga pasien itu berdasarkan atas kepercayaan. Jadi sejatinya kita sebagai manusia itu punya hak-hak dasar, di mana termasuk hak untuk menentukan sendiri atas diri kita sendiri. Nah, kita sebagai pasien, ya, kita punya hak otonomi itu, hak untuk menentukan atas diri kita sendiri sebagai pasien. Kemudian adanya hubungan perjanjian antara dokter dan pasien ini, itulah yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Nah, kemudian apa sih itu informed consent? Nah, informed consent itu adalah persetujuan. Jadi sebelumnya ada perjanjian, itu ada persetujuan, kesepakatan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien tersebut, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi, yang mungkin akan terjadi kepada pasien nantinya setelah dilakukan tindakan medik. Itu adalah pengertian informed consent. Nah, menurut Hanifia di dalam bukunya, kita lihat makna informed dan juga makna consent itu apa. Jadi informed itu maknanya atau artinya itu adalah telah diberitahukan, telah disampaikan, atau telah diinformasikan. Kemudian consent. Consent itu apa? Consent itu adalah persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbagi sesuatu. Jadi makna informed consent adalah persetujuan yang diberikan setelah pasien mendapatkan, setelah terlebih dahulu pasien mendapatkan informasi mengenai tindakan apa yang akan diberikan kepada pasien. Nah, hubungan antara dokter dengan pasien yang terjalin di dalam perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik itu menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu pihak pemberi pelayanan dan yang menerima jasa pelayanan. Jadi dokter sebagai pemberi jasa pelayanan dan pasien sebagai yang menerima jasa pelayanan. Nah, mereka terikat di dalam sebuah perjanjian yang disebut transaksi terapeutik apabila sudah ada persetujuan dari pasien sebelumnya. Dan itu adalah informed consent tadi. Di transaksi terapeutik ini merupakan perjanjian atau kontrak yang sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1720 KUH Perdata.
Nah, perjanjian, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perjanjian itu melahirkan perikatan. Jadi, setelah perjanjian itu dibuat, maka perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Sekali perjanjian itu dibuat, perjanjian antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien, maka perjanjian tersebut itu merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Nah, di dalam menentukan materi perjanjian atau isi dari perjanjian tersebut itu bebas untuk menentukan, itu bersifat terbuka. Nah, jika perjanjian disepakati, maka kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak bagi pasien itu merupakan kewajiban bagi tenaga kesehatan, kemudian sebaliknya, hak dari tenaga kesehatan itu adalah kewajiban bagi pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hak dan kewajiban ini melekat. Sekali mereka melakukan perjanjian, hak dan kewajiban ini melekat dan itu harus dipatuhi. Kecuali mereka membuat kesepakatan baru. Seperti asas perjanjian pada umumnya, seperti itu yang berlaku di dalam bidang kesehatan. Sekarang kita lihat tujuan informed consent. Apa tujuan informed consent? Ya, tujuan informed consent itu untuk melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan pasien. Misalnya, dokter hendak melakukan tindakan prosedur medis yang sebenarnya tindakan tersebut tidak perlu atau tanpa dasar medis, tidak diperlukan oleh pasien. Ya, atau mungkin ada alternatif lain, itu bisa diberitahukan kepada pasien. Kemudian kedua, memberikan perlindungan hukum kepada dokter, itu pastinya. Berikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif. Jadi, itu adalah tujuan informed consent. Ini kita lihat dasar hukum atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang informed consent itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ya. Ada di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, ada di pasal 45. Nah, di sana di pasal 45 di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Jadi subbabnya itu tentang persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, bahwa setiap tindakan kedokteran ataupun kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien itu harus sebelumnya telah mendapatkan persetujuan. Nah, persetujuan yang dimaksud itu diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Nah, di sana juga ada diatur tentang informed consent. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14/19 garing Menkes garing Peraturan garing X garing 2005 tentang penyelenggaraan dokter dan dokter gigi. Kemudian ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 260 garing Menkes garing Peraturan dan bla tentang persetujuan tindakan kedokteran. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis, serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Ketua tingkatnya nanti disampaikan sama teman-temannya. Kalau kita masuk ini dihitung absen ya. Heri? Halo? Jangan sampai saya menjelaskan ini pada tidur. Tidak, Ji? Tidak, Bu.
Tidak, Bu. Pergi, Bu. Tidak, Ibu. Jadi ini ya dasar-dasar hukum ketentuan yang mengatur tentang informed consent. Nanti lebih jelasnya lebih lanjut itu saudara-saudara lihat di dalam peraturan-peraturan ini. Nah, kalau untuk peraturan Menteri Kesehatan ini, peraturan Menteri Kesehatan nomor 290 tentang persetujuan tindakan kedokteran, saya coba cari di JDIH, ya, di berbagai JDIH itu tidak ada saya dapatkan, entah ini masih berlaku atau bagaimana ya. Tapi di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 itu di sana menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan ini, segala peraturan tentang kesehatan itu masih dinyatakan berlaku. Berikut dengan peraturan-peraturan pelaksananya. Nah, doktrin informed consent, jadi ini berdasarkan bahwa pasien berhak atau mempunyai hak untuk menerima informasi yang cukup untuk memutuskan pilihannya. Jadi ada hak pasien ya, untuk menerima informasi yang cukup untuk memutuskan pilihannya terhadap usul tindakan medis yang diajukan oleh dokter. Kemudian bahwa pasien boleh memilih untuk menerima ataupun menolak apa yang diusulkan dokternya. Jadi ada hak untuk menolak apa yang telah diusulkan dokter. Boleh menerima, boleh juga menolak. Nah, ini kita lihat diagram alurnya. Jadi pertama pasien datang ke dokter, kemudian dokter memberikan informasi, tentunya informasi yang jelas dari dokter pada pasien. Kemudian setelah mendapatkan informasi yang jelas, pasien kemudian memberikan keputusan, informed decision namanya. Nah, keputusan ini atau informed decision ini itu seperti yang saya jelaskan tadi bisa berupa persetujuan atau penolakan. Nah, kalau persetujuan itu kemudian namanya informed consent, kalau penolakan itu kemudian namanya informed refusal. Jadi sama-sama ditandatangani ya oleh pasien. Kalau misalnya pasien setuju, kemudian pasien menandatangani persetujuan bahwa menyatakan dia setuju atas informasi tadi, setuju atas tindakan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau menolak, ini juga ada yang harus ditandatangani, tanda tangan penolakan dari pasien atas tindakan yang dilakukan. Nah, ada kewajiban memang dari dokter, kewajiban untuk memberikan informasi dan penjelasan. Jadi dokter yang akan kemudian melakukan tindakan medis itu mempunyai tanggung jawab utama. Tanggung jawab utama dokter itu adalah melakukan tindakan medis. Nah, bagaimana kemudian jika berhalangan? Jika berhalangan, dokter tersebut dapat diwakilkan kepada dokter lain. Yang kemudian setelah sebelumnya dokter utama itu sudah diberitahukan atau sudah memberitahukan pada dokter lain. Informed consent ini sudah diberikan kepada pasien, sudah diberikan penjelasan tentang informasi tentang penyakit, kemudian tindakan apa, semua tindakan yang beresiko sudah diberitahukan kepada pasien, kemudian pasien, atau keluarganya atas dasar informasi yang sudah diberikan ini, mau tindakan yang beresiko, informasi tentang penyakit, dan tindakan umum lainnya yang diberikan kepada pasien nantinya, itu kemudian pasien memberikan persetujuan atau penolakan. Cara penyampaian informasi dan penjelasan yang dilakukan oleh dokter. Jadi informasi dan penjelasan disampaikan secara lisan dan jelas. Pastinya dokter harus menyampaikan secara lisan, menjelaskan terkait penyakit, diagnosa, penyakit
dari pasien, tindakannya yang kemudian akan diterima nantinya, ya, sejauh mana nantinya resiko yang akan diterima, kemudian terutama juga yang harus disampaikan oleh dokter adalah alternatif pengobatan lain. Apabila ada alternatif itu harus wajib disampaikan. Dan yang kedua, informasi dan penjelasan secara tulisan dilakukan hanya sebagai pelengkap penjelasan yang telah disampaikan secara lisan. Jadi kalau misalnya dokternya berkenan, itu bisa dia memberikan penjelasan secara tulisan di dalam barangkali isi perjanjian, ya, karena juga dijelaskan secara lengkap mengenai penjelasan yang sudah disampaikan secara lisan. Nah, pelaksanaan informed consent dianggap benar jika persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik. Jadi, persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik. Sudah disampaikan mengenai tindakan medis apa yang akan dilakukan secara spesifik. Kemudian yang kedua, persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan. Jadi tidak ada paksaan dalam hal tindakan medis yang akan diberikan. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh seseorang yang sehat mental dan yang berhak untuk memberikan. Kemudian persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan setelah diberikan cukup adekuat informasi dan penjelasan yang diperlukan. Nah, pihak-pihak yang berhak menyatakan persetujuan. Jadi pihak-pihak mana saja sih yang berhak menyatakan persetujuan? Yang pertama adalah pasien itu sendiri. Pasien itu sendiri jika telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Jadi bagi pasien yang di bawah umur 21 tahun diberikan menurut urutan hak. Jadi diwakili oleh ayah atau ibu kandung atau saudara kandung. Nah, ini adalah batasan umur dewasa. Masih banyak perdebatan tentang batasan umur dewasa karena kalau kita melihat di berbagai undang-undang itu banyak sekali perbedaan tentang batasan umur dewasa, ya. Jadi masih belum ada penentuan yang jelas di batasan umur dewasa. Kemudian bagi pasien di bawah 21 tahun tidak mempunyai orang tua atau orang tua berhalangan hadir, itu dapat diberikan menurut hak, ya, saudara kandung atau induk semang. Kemudian bagi pasien dengan gangguan mental itu diberikan oleh mereka menurut urutan hak ayah kandung yang mewakili, wali yang sah atau saudara kandung. Kemudian bagi pasien dewasa yang telah menikah, ya ini aturan lama kayaknya dipakai, ya. Kemudian informasi yang harus diberikan. Nah, ini poin penting. Informasi yang harus diberikan oleh dokter kepada pasien itu apa saja? Yang pertama, tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang akan dilakukan. Tujuan dari tindakan tersebut apa, itu sudah harus kita sampaikan kepada pasien sebelum pasien menyatakan setuju. Kedua, tata cara tindakan yang akan dilakukan. Apakah nantinya tindakannya melalui proses tindakan yang berat, harus diberitahukan kepada pasien. Kemudian risiko dan komplikasi yang nantinya akan terjadi, ya, bisa apakah akan nantinya mengakibatkan cacat bagi pasien atau
ada kemungkinan-kemungkinan yang atau risiko yang lebih parah lainnya. Itu harus sudah tersampaikan kepada pasien. Kemudian keempat, alternatif tindakan medis lain. Ada alternatif tindakan medis lain, itu harus disampaikan kepada pasien. Kemudian prognosis penyakit jika tindakan tersebut dilakukan dan juga diagnosis. Semuanya ini harus disampaikan pada pasien sebelum adanya persetujuan dari pasien. Nah, pemberian informasi itu harus jujur, tidak memaksa, tidak menakut-nakuti pasien. Jadi, pemberian informasi yang bersifat memaksa, yang mana kemudian nantinya tidak ada jalan lain selain itu yang harus, maksudnya pasien harus menyetujui. Ya, jadi penyampaian informasi oleh dokter itu tidak boleh bersifat memaksa, harus jujur. Kalau ada alternatif pengobatan lain, dia harus sampaikan. Kejelasan dari informasi penyakitnya harus jelas dan tidak ada yang bersifat menakut-nakuti pada pasien. Kemudian yakinkan bahwa pasien sebagai penerima informasi itu sudah mengerti atau sudah paham dengan penjelasan dari dokter, baru pasien tersebut setuju. Nah, untuk memberikan persetujuan dari pasien, pasien memberikan persetujuan, baiknya tenaga kesehatan atau dokter memberikan waktu kepada pasien atau keluarga untuk menentukan sikap dari persetujuan atau tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Apakah nantinya akan disetujui atau ditolak, kembali kepada pasien. Nah, ini contoh informed consent. Jadi apabila pasien setuju, nah, persetujuan tindakan medis. Jadi informed consent itu adalah persetujuan tindakan medis ya. Jadi persetujuan tindakan medis ini memuat identitas dari pasien, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, bla bla bla, umur, ya, jenis kelamin, alamatnya, diri atau KTP harus jelas. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan medis berupa tindakannya apa terhadap diri saya sendiri, bla bla bla, nama, umur atau kelamin, kemudian alamat, bukti diri, dirawat di mana, dan nomor rekam medis. Dengan tujuan, sifat dan perlunya tindakan medis tersebut di atas serta resiko yang dapat ditimbulkan telah cukup dijelaskan oleh dokter dan telah saya mengerti sepenuhnya. Jadi di sini ada tangan saksi. Nah, ini ada baiknya ketika terjadi persetujuan tindakan medis ini, baiknya ada saksi yang berada dalam ruangan tersebut, ya, perawat atau siapa gitu. Saksi pertama, saksi kedua, dokter, kemudian pasien, tangan yang membuat persetujuan tersebut. Nah, ini persetujuan tindakan medis. Kemudian ini contoh penolakan tindakan medis atau informed refusal. Tadi informed consent, ini adalah contoh informed refusal. Jadi di dalamnya memuat identitas yang bertanda tangan di bawah ini, nama, umurnya, jenis kelaminnya apa, alamatnya di mana. Ini harus jelas. Kemudian dengan ini menyatakan penolakan untuk dilakukan tindakan medis berupa dijelaskan tindakan medis apa yang sudah disampaikan. Kemudian pasien menolak terhadap diri saya, suami, istri, anak atau lain-lainnya. Saya memahami perlunya dan manfaat dari tindakan tersebut ya, kurang lebih seperti itu ya. Contohnya informed refusal. Jadi ada dua saksi yang bertanda tangan yang menyatakan
dan kemudian pasien atau walinya. Nah, tindakan invasif operatif, ya, tindakan yang beresiko itu harus ada persetujuan tertulis. Nah, informed consent tadi merupakan buktinya, ditulis lengkap dan jelas. Nah, sejatinya informed consent itu lebih lebih memerhatikan kepentingan pasien sebenarnya. Informed consent itu ada itu sebenarnya demi kepentingan pasien. Nah, bagaimana apabila ada pasien gawat darurat? Nah, bagi pasien gawat darurat dalam keadaan tidak sadar, tidak didampingi keluarga pasien yang berhak memberikan persetujuan, informed consent itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Apabila pasien sudah sadar nantinya, ya, itu baru bisa dimintai nantinya meaningful informed consent-nya. Jadi pasien masuk UGD tidak sadar atau pasien darurat itu memang harus diperlukan tindakan segera. Jadi segala yang berhubungan dengan administrasi itu di belakangnya. Nanti belakang. Yang penting adalah tindakan terhadap pasien darurat. Karena ada etika yang dijaga oleh dokter. Apabila jika dokter tidak bertindak, kemudian pasien meninggal, itu nantinya dia bisa dikenakan pidana di dalam pasal 359. Di sana menyatakan tentang kelalaian menyebabkan kematian. Dokter bisa dikenakan ini pasal 359 dan pasal 304 tentang kelalaian menyebabkan kematian dan juga penelantaran. Jadi adanya pasien darurat itu harus segera ditangani. Proses administrasi dan lain sebagainya itu belakangan. Kemudian apa perannya perawat dalam informed consent? Jadi perawat itu memeriksa sebelum operasi atau tindakan medis dilakukan. Apakah sudah terjadi informed consent? Kemudian kedua, jika belum ada, maka perawat menanyakan apakah sudah diberi penjelasan oleh dokter atau belum. Jika belum, perawat segera menghubungi dokter atau penandatangan ditunda dahulu. Jadi perawat segera menghubungi dokter dulu, harus ada persetujuan terlebih dahulu. Jadi perawat itu memastikan apakah sudah terjadi informed consent. Jadi perawat ini dalam melakukan tugasnya, ya, berkarakteristik otoritas, akuntabilitas, pengambilan keputusan mandiri, kolaborasi, pembelaan, dan memfasilitasi. Nah, kemudian ini kewajiban perawat dalam melakukan kewenangannya, dia harus menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani. Jadi kalau memang misalnya tenaga medis yang bersangkutan tidak bisa menangani, dia bisa langsung merujuk pasien ke rumah sakit, ke layanan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian memberikan informasi, menyimpan rahasia pasien, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, melakukan pencatatan dan dokumentasi keperawatan dengan baik. Ya, itu adalah kesemuanya kewajiban dari perawat. Nah, persetujuan tindakan medis ini tertulis tadi seperti yang saya sudah lihatkan contohnya. Nah, ini di arsip melalui rekam medis, ya. Nah, rekam medik ini nanti akan saya sampaikan materinya di kemudian hari. Nah, fungsi informed consent tertulis itu adalah untuk memudahkan pembuktian apabila ada tuntutan dari pasien. Tuntutan dari pasien yang merasa bahwa dia merasa ada kesalahan dalam prosedur tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis.
Nah, jika timbul masalah hukum, pasien diperlukan diperbandingkan. Kalau segi dasolennya itu adalah standar profesi. Kalau segi di dasenya itu adalah rekam medis. Ya. Ada yang sudah memahami apa itu dasolen, apa itu dasen. Dasolen itu adalah kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Ya. Sedangkan dasen itu adalah keadaan yang nyata. Nah, keadaan yang nyata ini adalah rekam medis. Apabila ada masalah hukum nantinya rekam medis ini yang dijadikan bukti. Nah, alat bukti di dalam persidangan itu yang pertama kalau dalam KUHP ya, dalam pasal 184 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang pertama itu adalah keterangan saksi. Pada saat terjadinya hubungan tersebut antara dokter dan pasien, itu memang sebaiknya ada saksi lain. Ya, minimal perawat yang ada di tempat ya. Kemudian keterangan ahli. Ketiga surat ya. Surat ini yang tadi informed consent dan rekam medik itu nantinya dijadikan alat bukti. Kemudian petunjuk. Kelima, keterangan terdakwa. Nah, ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992. Misalnya sebenarnya harusnya sudah Undang-Undang terbaru 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi informed consent itu tidak dapat ditunda untuk kepentingan pasien. Ya. Ini harus sebelum tindakan memang harus sudah dilaksanakan. Kedua, perlu ditopang pembuatan catatan yang detail dan akurat. Ketiga, setelah pemberian informasi dari tenaga kesehatan. Jadi setelah adanya informasi dari tenaga kesehatan. Nah, informasi apa yang harus diberitahukan oleh dokter kepada pasien? Jadi informasi tentang diagnosa yang ditegakkan, sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan, manfaat dan urgensi, apa pentingnya pasien dan apa manfaatnya tindakan tersebut, resiko-resiko dari tindakan tersebut, konsekuensi apabila tidak dilakukan tindakan, kemudian kadangkala diberitahukan tentang biaya-biaya yang menyangkut tindakan tersebut. Kemudian kerahasiaan klien, ini barangkali saya jelaskan di berikutnya ya. Nah, karena saya melihat waktu juga sudah mau habis, jadi ada poin penting dari informed consent ini yang harus saya sampaikan, bahwa pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis itu adalah pasien sendiri atau pasien yang bersangkutan. Akan tetapi apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan, ya persetujuan atau penolakan tindakan medis itu dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak, ya dan sebagainya. Kemudian dalam keadaan gawat darurat, bagaimana? Jadi untuk menyelamatkan jiwa pasien itu tidak diperlukan persetujuan, tapi setelah, nah di sini setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan segera kemudian diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. Kemudian yang ketiga, dalam hal pasien itu adalah anak-anak, ya atau orang yang tidak sadar, maka penjelasan diberikan kepada keluarga atau yang mengantar. Apabila tidak ada yang mengantar atau tidak ada keluarga, sedangkan tindakan itu harus dilakukan, maka penjelasan kepada anak yang bersangkutan boleh dilakukan. Atau pada kesempatan pertama pasien itu sudah sadar. Ya, saya rasa demikian.